Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Joko Delete. Pada kesempatan kali ini, Joko akan membawakan cerita horor yang berjudul Bertemu Hantu Jembatan. Cerita kali ini adalah cerita kisah nyata dari saudaranya Adri. Nama disamarkan ya gengs, jadi ini hanya nama samaran, bukan nama asli. Sebelum kita ke ceritanya, yang belum subscribe, Joko ingetin supaya kalian subscribe agar Joko lebih semangat lagi membawakan cerita-cerita horor yang menegangkan lainnya. Joko informasikan juga untuk teman-teman yang punya cerita horor bisa di-share di Instagram, bisa di DM ke Instagram Joko yang Joko cantumin di kolom deskripsi atau ditayangin di akhir video ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Hai, kenalin, aku Adri. Aku mau cerita lagi, dan ini cerita kedua yang mau aku ceritain kepada kalian. Kebetulan aku lagi gak sibuk. Ini bukan aku yang alamin, tapi pengalaman dari bibi aku di kampung. Langsung aja kita ke ceritanya. Bibi aku seorang petani sayuran yang ulet. Apapun yang ditanamnya hasilnya pasti memuaskan. Dia juga menjual sendiri hasil panennya. Walaupun dia perempuan, tapi dia sangat pekerja keras. Suatu saat panennya menghasilkan dan dia pun sibuk dari pagi hingga malam buat mengemas hasil panennya yang mau dijual. Seperti biasanya, dia selalu menjual hasil panennya setelah larut malam, sekitar jam 1 sampai jam 2 dini hari. Sehingga barang dagangannya pun masih segar dan gak layu sampai di pasaran. Suatu ketika di saat malam itu, bibiku yang sudah menyiapkan dagangannya yang sudah dikemas dibawa ke pinggiran jalan tempat biasa bibi menunggu jemputan mobil. Emang biasanya ada mobil yang menjemput dagangannya, tapi kali ini jemputan agak telat, gak kayak biasanya. Bibi yang sudah menunggu cukup lama akhirnya bete juga. Entah berantah mau perlu apa, Bibi ingin ke sebuah warung. Mungkin mau ada yang dibelinya. Dan kalau mau ke warung harus melewati jembatan yang cukup dikenal angker sama penduduk sekitar. Jembatan itu panjangnya hanya sekitar 15 meter dan lebarnya hanya cukup muat satu kendaraan, mungkin satu mobil. Dan di pinggirannya rimbunan pohon bambu yang menjulang dari bawah jembatan hingga atas. Bisa dibayangin kan kalau malam kayak apa, udah gitu gelap lagi. Nah, di sini awal cerita seremnya. Bibiku yang mau lewat di jembatan itu belum punya firasat apa-apa. Ketika udah nyampe di jembatan itu, tepatnya belum nyampe ke tengah, tiba-tiba hembusan angin gede datang. Sampai mengobat-abit rimbunan pohon bambu. Sempat berhenti juga di tempat di mana bibi berdiri. Udah gitu ada suara manggil-manggil bibi. Begini suaranya. Arab nang dibule. Ciri-ciri suaranya cowok, serak basah, tapi gede suaranya dan keras, berasal dari bawah jembatan. Langsung aja bibi percepat langkah.
Sekitar udah nyampe tengah jembatan, badan terasa lemes, nggak berdaya. Melihat ujung jembatan juga bukan makin dekat, malah makin jauh. Walau Bibi merasa udah cukup ngeluarin tenaga buat lari, tapi anehnya nggak nyampe-nyampe. Kayak jalan di tempat. Nggak cuma gitu aja. Si Mister Hantu pun menampakkan dirinya. Seperti yang diceritakan Bibi padaku, itu hantu dari belakang munculnya. Berbadan besar tapi pendek. Mirip gorila, bertaring 4 atas bawah. Bola mata hanya 1 dan besar. Bibiku yang udah gak berdaya bagaikan berada di ujung tanduk, menoleh ke arah kanannya. Si Mister Hantu memang sudah berada di samping bibiku, yang juga menoleh ke Bibi dan menunjukkan wajahnya yang gak bakal mau dikenang lagi. Kayak mantan. Oh ya, kita balik ke cerita. Bibi pun hanya bisa terpaku menatapi wajahnya sampai beberapa menit. Bibi pun ingat dan melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gak lama setelah itu, si hantu pergi. Bibi pun terkulai lemas hingga harus merangkak sampai ke ujung jalan. Selang beberapa saat dan gak lama kemudian terlihat sorot lampu mobil di hadapannya. Ternyata itu langganan Bibi yang biasa jemput dagangan Bibi ke pasar. Pak sopir pun turun melihat keadaan Bibi yang lagi bersandar di pinggiran jalan dan langsung menolongnya. Bibi pun baru sadar kalau hari itu hari Jumat. Di lain cerita, saat nyampe di pasar, dagangan Bibi pun laris, gak seperti biasa. Bahkan gak nyampe tengah hari, Bibi udah bisa pulang ke rumah dengan laba yang besar. Dalam hati Bibi bertanya, apakah ada hubungannya sama kejadian tadi pagi? Kalau menurutku, rezeki itu datang dari Yang Maha Kuasa. Hantu itu cuma ingin menyesatkan kita aja. Oke, gengs. Sekian dulu cerita dari aku. Kalau ada kekurangan dan pembawaan cerita berantakan, mohon dimaklumin aja. Komen kalian yang sangat berarti buat masukan. Kapan-kapan pasti aku postin lagi cerita-cerita serem lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.